Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi mengenai perhitungan bunga kredit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elva Rahmi Fitri, saudara bisa memanggil saya Ibu Rahmi. Saya berasal dari Alahan Panjang. Di sini saya sebagai dosen, yaitu dosen di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen. Saya berasal dari S2 Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya mencantumkan beberapa media sosial. Saudara silahkan menghubungi saya di media ini jika membutuhkan suatu informasi, saya persilahkan. Mungkin sekian dulu perkenalan kali ini. Bisa kita lanjutkan ke materi, yaitu perhitungan bunga kredit. Terima kasih. Pada pertemuan perkuliahan sebelumnya sudah diberikan teori tentang perhitungan bunga kredit. Pada kegiatan praktek kali ini kita mungkin lebih banyak membahas soal atau kasus. Namun sebelumnya tidak ada salahnya kita lihat kembali prinsip masing-masingnya. Pada dasarnya ada dua teknik utama dalam menghitung bunga kredit, yaitu bunga flat dan bunga efektif. Untuk bunga efektif, agar pembayarannya lebih mudah, biasanya dimodifikasi menjadi bunga anuitas. Jadi, bunga anuitas itu merupakan modifikasi dari bunga efektif. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bunga flat. Bunga flat atau bunga tetap adalah perhitungan bunga yang paling mudah ditemui dan paling mudah dihitung. Dalam perhitungan bunga flat, bunga kredit dan angsuran pokok yang dibayar per bulannya tetap. Bunga flat biasanya dipakai untuk kredit konsumer berjangka pendek seperti kartu kredit, kredit multiguna, kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Namun yang perlu diwaspadai, suku bunga flat terkesan lebih rendah dibanding suku bunga efektif. Padahal bila dihitung-hitung, bunga flat bisa 2 kali lebih besar dibanding bunga efektif atau bunga anuitas. Jadi yang perlu kita garis bawahi di bunga flat ini bahwa bunga kredit dan angsuran pokok yang dibayar setiap bulannya tetap atau flat. Kemudian yang kedua, bunga efektif. Selain bunga flat, perhitungan bunga yang banyak dipakai adalah bunga efektif. Bunga efektif banyak dipakai karena dirasa lebih fair atau lebih adil dalam perhitungan bunganya. Bunga hanya dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Jadi, bila kita sudah mencicil beberapa kali, maka bunga yang dihitung dari sisa pinjaman yang belum dicicil. Karena bunga yang dibayar semakin mengecil, maka angsuran per bulannya jadi semakin sedikit. Bunga efektif biasanya dipakai untuk kredit berjangka menengah sampai panjang, misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit usaha, dan lain sebagainya. Di bunga efektif ini yang perlu kita ingat yaitu angsuran pokok per bulannya tetap dan bunga per bulannya dihitung dari sisa pinjaman yang belum dibayar. Kemudian yang ketiga, bunga anuitas. Selain bunga flat dan bunga efektif, bunga anuitas sering dipakai oleh pihak bank. Bunga anuitas merupakan modifikasi dari bunga efektif seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Prinsip bunga anuitas hampir sama dengan bunga efektif, yaitu menggunakan perhitungan bunga yang adil, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang belum dibayar. Perbedaannya, bunga anuitas dan bunga efektif adalah pada jumlah angsuran per bulannya. Dalam bunga efektif, angsuran menurun sejalan dengan berkurangnya bunga. Sedangkan dalam bunga anuitas, angsuran dibuat sedemikian rupa sehingga setiap bulannya jumlahnya tetap. Seperti bunga efektif, bunga anuitas ini biasanya dipakai pada perhitungan kredit jangka panjang
seperti kredit kepemilikan rumah atau kredit usaha. Nah, di sini dapat kita garis bawahi bahwa angsuran pokok per bulannya berbeda. Bunga kredit dihitung dari sisa pinjaman yang belum dibayar, sehingga angsuran per bulannya sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dengan menggunakan contoh. Yang pertama, bunga flat. Untuk menghitung bunga per bulan, rumus yang dapat kita gunakan yaitu I/12 dikali pokok pinjaman. Sebagai contoh, Yusuf membeli sebuah mobil secara kredit dengan harga 120 juta dengan jangka waktu kredit 1 tahun dan bunga 15% per tahun secara flat. Nah, berapakah Yusuf harus membayar angsuran per bulannya? Di sini dapat kita ketahui pokok pinjamannya sebesar 120 juta, lama pinjaman 12 bulan, kemudian bunga pinjaman 15% per tahun. Selanjutnya, mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan tabel seperti berikut. Nah, dalam tabel tersebut kita dapat menggunakan beberapa kolom, yaitu kolom bulan, angsuran pokok pinjaman, angsuran bunga pinjaman, jumlah angsuran, dan sisa pokok pinjaman. Nah, dalam kolom bulan ini berisi lama pinjaman, di mana berdasarkan soal bahwa lama pinjaman yaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, pada bunga flat, hal pertama yang harus kita peroleh yaitu angsuran pokok pinjaman. Nah, angsuran pokok pinjaman ini dapat diperoleh dari pokok pinjaman dibagi dengan lama pinjaman. Nah, berdasarkan contoh soal, pokok pinjaman yaitu sebesar 120 juta dan lama pinjaman 12 bulan, sehingga angsuran pokok pinjaman setiap bulannya sama yaitu 10 juta. Kemudian angsuran bunga pinjaman dapat diperoleh dari rumus yang diketahui tadi, yaitu bunga pinjaman per 12 dikali dengan pokok pinjaman. Nah, di sini kita diketahui bahwa bunga pinjaman yaitu sebesar 15% dibagi 12 itu diperoleh 1,25% dikali dengan pokok pinjaman yaitu 120 juta. Nah, maka diperoleh angsuran bunga pinjaman sebesar 1.500.000 per bulannya. Nah, di sini pada bunga flat bahwa pada prinsipnya setiap bulannya untuk angsuran bunga pinjaman itu sama. Nah, kemudian jumlah angsuran. Nah, jumlah angsuran diperoleh dari angsuran pokok pinjaman ditambah dengan angsuran bunga pinjaman. Di sini diketahui bahwa angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta, angsuran bunga pinjaman sebesar 1.500.000, maka jumlah angsuran sebesar 11.500.000. Kemudian yang terakhir, sisa pokok pinjaman. Nah, sisa pokok pinjaman ini diperoleh dari pokok pinjaman dikurang dengan angsuran pokok pinjaman. Nah, pokok pinjamannya untuk bulan pertama itu 120 juta dikurangi dengan angsuran pokok pinjaman 10 juta, maka sisa pokok pinjamannya 110 juta. Sedangkan untuk bulan kedua, pokok pinjaman yang digunakan itu sisa pokok pinjaman pada bulan pertama yaitu 110 juta rupiah dikurangi dengan angsuran pokok pinjaman bulan kedua sebesar 10 juta sehingga sisa pokok pinjaman pada bulan kedua sebesar 100 juta rupiah. Nah,
Nah, begitu seterusnya sampai bulan ke-12 sehingga sisa pokok pinjaman pada bulan 12 itu 0. Nah, pada tabel penyelesaian bunga flat ini dapat kita lihat bahwa angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga pinjaman pada setiap bulannya adalah tetap, sehingga jumlah angsuran setiap bulannya juga tetap. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah angsuran bunga pinjamannya, yaitu selama 12 bulan kredit, Yusuf akan membayar bunga sebesar 18 juta. Dan jumlah angsuran yang harus dibayarnya selama 12 bulan itu adalah 138 juta rupiah. Demikian penjelasan mengenai bunga flat. Semoga saudara mengerti dengan paparan di atas. Selanjutnya bunga efektif. Berbeda dengan bunga flat, bunga pada sistem bunga efektif ini, bunga per bulannya dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Nah, untuk memperoleh besarnya bunga per bulan, dapat digunakan rumus sebagai berikut. PP dikurang Y dikurang 1 dikali PP per N dikali I per 12, di mana PP adalah pokok pinjaman, Y adalah bulan, N adalah lama pinjaman, dan I adalah besarnya bunga per tahun. Misalnya, di sini kita ingin mencari bunga pada bulan kedua, maka Y yang dimasukkan adalah 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Yusuf meminjam uang di bank sebanyak 120 juta rupiah dengan bunga efektif 15% per tahun. Bank memberikan kredit dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, berapakah angsuran yang harus dibayar Yusuf? Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya pokok pinjaman adalah 120 juta rupiah. Lama pinjaman yaitu 12 bulan dan bunga pinjaman sebesar 15% per tahun. Selanjutnya, mari kita lihat penyelesaiannya. Pada penyelesaian bunga efektif, kita juga dapat menggunakan bantuan tabel. Dalam tabel tersebut, kita membutuhkan beberapa kolom, yaitu kolom bulan, angsuran pokok pinjaman, angsuran bunga pinjaman, jumlah angsuran, dan sisa pokok pinjaman. Pada kolom bulan juga berisi lamanya pinjaman. Sebagaimana dalam contoh, lama pinjaman yaitu 12 bulan. Maka dalam kolom bulan kita tulis 1 sampai 12. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besarnya angsuran pokok pinjaman. Angsuran pokok pinjaman diperoleh dari besarnya pokok pinjaman dibagi dengan lama pinjaman. Dalam soal diketahui bahwa besarnya pokok pinjaman adalah 120 juta dan lama pinjaman selama 12 bulan. Sehingga diperoleh besarnya angsuran pokok pinjaman per bulannya adalah 10 juta. Di mana pada bunga efektif ini jumlah angsuran pokok pinjaman di setiap bulannya selama masa kredit itu sama, yaitu 10 juta rupiah. Langkah berikutnya menghitung angsuran bunga pinjaman. Angsuran bunga pinjaman diperoleh menggunakan rumus angsuran bunga pinjaman efektif yang sudah diterangkan sebelumnya, di mana bunga pinjaman dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang belum dibayarkan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka pada rumus, di mana rumusnya adalah PP dikurang Y dikurang 1 dikali PP per N dikali I per 12. Nah, di sini sudah diketahui besarnya PP adalah 120 juta dan Y itu disesuaikan dengan angsuran pinjaman
atau angsuran bunga pinjaman bulan keberapa yang akan kita cari. Misalnya, kita ingin mencari angsuran bunga pinjaman pada bulan pertama, maka Y-nya diganti dengan angka 1. Begitu seterusnya untuk menghitung angsuran bunga pinjaman pada bulan-bulan berikutnya, sehingga diperoleh angsuran bunga pinjaman yang semakin mengecil dari bulan ke bulan. Nah, ini juga berakibat pada jumlah angsuran yang semakin mengecil. Berdasarkan hasil penyelesaian bunga efektif ini, dapat diketahui jumlah angsuran bunga pinjaman yaitu Rp9.750.000, jauh lebih kecil dibandingkan bunga efektif. Dengan besar bunga per tahun yang sama besar. Metode perhitungan bunga kredit yang ketiga adalah bunga anuitas. Bunga anuitas adalah modifikasi dari bunga efektif. Prinsip bunga anuitas hampir sama dengan bunga efektif, yaitu bunganya sama-sama dihitung dari sisa pokok pinjaman yang belum dibayar. Perbedaannya terletak pada jumlah angsuran per bulan, di mana jumlah angsuran per bulan pada bunga anuitas dibuat sedemikian rupa sehingga jumlahnya tetap. Pada metode bunga anuitas ini, rumus yang digunakan untuk memperoleh angsuran per bulannya adalah pokok pinjaman dikali bunga per 12 dikali 1 ditambah bunga per 12 pangkat N dibagi dengan 1 ditambah I dibagi 12 pangkat N dikurang 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Yusuf mengajukan kredit KPR sebanyak Rp120 juta dengan bunga 15% per tahun secara anuitas dengan jangka waktu 1 tahun. Berapakah angsuran yang harus dibayar Yusuf? Nah, berdasarkan soal tersebut dapat diketahui bahwa besarnya pokok pinjaman adalah Rp120 juta, lama pinjaman 12 bulan, dan besarnya bunga pinjaman 15% per tahun. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode bunga anuitas, langkah pertama yang harus kita cari adalah menghitung besarnya jumlah angsuran. Nah, jumlah angsuran ini dapat diperoleh melalui rumus jumlah angsuran. Rumus jumlah angsuran yaitu pokok pinjaman dikali I per 12 dikali 1 ditambah I per 12 pangkat N dibagi dengan 1 ditambah I per 12 pangkat N kurang 1. Nah, tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui seperti pokok pinjaman yaitu 120 juta, kemudian bunga 15%, kemudian N ini adalah jangka pinjaman atau lama pinjaman. Nah, di sini diketahui bahwa lama pinjaman adalah 12 bulan. Sehingga diperoleh jumlah angsuran per bulannya sebesar Rp10.830.997. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada metode bunga anuitas ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah angsuran per bulannya tetap. Langkah selanjutnya adalah menghitung angsuran bunga pinjaman. Angsuran bunga pinjaman ini diperoleh melalui sisa pokok pinjaman dikali bunga pinjaman. Sisa pokok pinjaman yang digunakan pada bulan pertama itu adalah pokok pinjaman pertama yaitu Rp120 juta. Sedangkan untuk bulan kedua, sisa pokok pinjaman adalah sisa pokok pinjaman pada bulan pertama yaitu Rp110.669.003. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12.
sisa pokok pinjaman yang digunakan adalah sisa pokok pinjaman pada bulan sebelumnya. Besarnya bunga pinjaman seperti diketahui pada soal adalah 15% per tahun. Nah, di sini kita menggunakan bunga kredit per bulan, sehingga besarnya bunga pinjaman per bulannya 15% dibagi 12, yaitu 1,25%. Sehingga diperoleh angsuran bunga pinjaman setiap bulannya itu berbeda, yaitu pada bulan pertama sebesar 1.500.000 dan terus mengecil sampai bulan ke-12 sampai Rp133.716. Selanjutnya, untuk angsuran pokok pinjaman itu diperoleh dari jumlah angsuran dikurangi dengan jumlah angsuran bunga pinjaman. Nah, untuk bulan pertama, jumlah angsuran 10.830.997 dikurangi 1.500.000 sama dengan 9.330.997 rupiah. Begitu seterusnya sampai bulan ke-12, sehingga di sini terlihat bahwa angsuran pokok pinjaman dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu selalu meningkat. Yang terakhir, untuk memperoleh sisa pokok pinjaman diperoleh melalui sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok pinjaman. Nah, dapat kita lihat bahwa dari bulan pertama sampai bulan ke-12, sisa pokok pinjaman selalu menurun sampai angka 0. Sehingga pada bulan terakhir, sisa pokok pinjaman adalah 0. Nah, dinyatakan bahwa kredit kita telah selesai. Nah, pada penyelesaian perhitungan bunga anuitas ini dapat kita lihat bahwa jumlah angsuran bunga pinjaman itu sebesar Rp9.971.970. Nah, ini angkanya ini mirip-mirip dengan angka yang diperoleh dari bunga efektif. Nah, namun berbeda jauh dengan bunga flat yang angkanya mungkin mencapai 2 kali lipat dari angsuran bunga pinjaman pada metode anuitas ini. Oke, terakhir dapat kita tarik kesimpulan mengenai 3 metode perhitungan bunga kredit. Yang pertama, kita lihat bunga flat. Nah, di sini bahwa angsuran pokok pinjaman, angsuran bunga pinjaman, dan jumlah angsuran pada setiap bulan selama masa kredit itu nilainya tetap. Karena perhitungan angsuran bunga pinjaman berdasarkan pokok pinjaman awal. Sedangkan pada bunga efektif, nilai yang tetap setiap bulannya selama masa kredit hanya pada angsuran pokok pinjaman. Namun, angsuran bunga pinjaman dan jumlah angsuran berbeda di setiap bulannya, di mana bunga yang dibayarkan mengalami penurunan di setiap bulan. Nah, inilah yang menyebabkan jumlah angsuran bunga yang dibayarkan selama masa kredit jauh lebih kecil dibandingkan dengan bunga flat. Kemudian pada bunga anuitas yang merupakan modifikasi dari bunga efektif, jumlah angsuran dibuat agar tetap sama atau tetap di setiap bulannya. Nah, berbeda dengan bunga efektif di mana angsuran pokok pinjaman setiap bulannya sama, pada bunga anuitas angsuran pokok pinjamannya itu berbeda di mana meningkat setiap bulannya. Sedangkan angsuran bunga pinjaman itu menurun setiap bulannya. Sehingga jika dikalkulasikan angsuran pokok pinjaman dengan angsuran bunga pinjaman, maka jumlah angsuran setiap bulannya tetap.
Nah, karena pada perhitungan bunga untuk metode bunga efektif dan bunga anuitas dihitung dari sisa pokok pinjaman, sehingga membuat jumlah angsuran bunga pinjaman selama masa kredit jauh lebih kecil dibandingkan bunga flat. Nah, dari penjelasan ini kita harus bisa memahami dan mengambil keputusan ketika akan mengambil pinjaman. Jadi, misalkan ada teman saudara yang menawarkan ada pinjaman murah dengan bunga yang rendah. Nah, lihat dulu suku bunga apa yang digunakan, jangan langsung tertarik dengan besar bunga yang ditawarkan. Oke, demikian penjelasan mengenai metode perhitungan bunga kredit yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara dapat memahami penjelasan saya dan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.